Saya akan membahas tentang penyakit hati, yaitu kolbun. Kolbun maridun, kolbun mayitun, kolbun salim, sahabatku. Mungkin di antara teman-teman di sini, coba saya ingin tahu, apakah di sini kebanyakan orang-orang yang istiqomah, atau ini alumni muhasabah, atau orang-orang yang baru? Saya mau tanya kepada teman-teman, tolong jawab ya. Siapa di sini yang belum tahu tentang penyakit hati? Ada yang belum pernah mengikuti materi tentang kolbun? Baik ya, saya akan membahas teman-teman materi tentang kolbun. Ya, manusia itu ada 3 kualitas. Ada 3 kualitas. Apa saja teman-teman? Yang pertama, orang-orang yang memiliki hati yang sehat, hati yang mati, hati yang sakit. Oke ya, sebentar ya. Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar. Nah, ciri-cirinya apa sih orang-orang yang memiliki hati yang sakit? Ciri-cirinya apa sih? Hati yang sakit itu apa sih? Perhatikan ya. Insya Allah nanti teman-teman itu akan banyak yang tertampar di sini. Ya, tertampar. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang tidak sadar ketika kita menjalankan kehidupan kita, ternyata kita memiliki kolbun marid. Begini sahabatku. Ya. Saya sudah lama sekali tidak membahas tentang ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah mudahkan ya. Kita semuanya, teman-teman yang ada di sini, niscaya Allah mudahkan untuk bisa memahami materi saya. Saya ada materi banyak teman-teman. Jam 9 saya juga ada materi, jam 1 tentang hutang, tentang pelunasan hutang, jam 1 siang biasanya. Cuman karena saya saat ini sedang ada di luar kota, beberapa hari ini insya Allah, minggu depan saya baru bisa mulai untuk live siang. Ya, jadi mohon maaf. Baik, udah lama ya materi hati nggak saya bahas. Saya akan bahas sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Penyakit hati dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang-orang yang tidak menyadari. Padahal orang-orang yang memiliki penyakit, maka tidak akan pernah tenang hidupnya. Saya umpamakan sebagai teman-teman yang saat ini memiliki penyakit badan, tubuh. Badan kita sehat, maka apapun beban berat, dia tidak akan merasa berat. Teman-teman badannya sehat, suruh gendong anak 25 kilo. Oke, ringan. Karena apa? Badan sehat. Ya, betul ya? Kalau badannya sakit, teman-teman, beban yang ringan pun tidak akan pernah bisa ya kuat. Contoh, orang sakit, dia itu suka fitness. Dia memiliki jabatan, dia memiliki kekuatan, uangnya banyak. Tapi ketika sudah diambil kekuatannya sama Allah sakit, maka dia tidak memiliki kekuatan. Sakit badan, maka memegang sendok pun tidak kuat. Bahkan ada orang yang ketika sakit disuapin, padahal sendok itu ringan, betul nggak? Sama dengan hati. Hati sakit. Ketika hati sakit, maka beban yang ringan pun itu akan menjadi beban dalam hidupnya. Dia tidak bisa untuk menjalani kehidupan dengan tenang. Kenapa? Karena sakit hatinya. Sama dengan badan yang sakit. Tapi kalau hatinya sehat, maka beban berat pun, ujian seberat apapun, dia bisa menjalankannya. Saya dulu pernah memiliki hutang 3,8 miliar. Berat. Hidup saya dulu memiliki aplikasi pinjol sampai 50 aplikasi. Beban luar biasa, dicaci maki, dihina, ditampar orang, luar biasa. Mungkin ini yang sedang teman-teman rasakan saat ini. Artinya teman-teman datang ke room ini, pasti ini rencana Allah yang terbaik. Mungkin teman-teman sedang sendiri, mungkin sedang memiliki hutang, mungkin sedang memiliki masalah, mungkin teman-teman sedang bingung, apa bunda yang harus saya lakukan? Allah datangkan ke sini. Salah satunya insya Allah, ini tanda-tanda Allah rindu kepada hambanya. Selamat datang di muhasabah. Semangat ya teman-teman ya. Kalau saat ini teman-teman sedang memiliki masalah, ujian, yuk saling menemani di sini, saling mendoakan, saling memotivasi ya. Baik. Ciri-ciri orang-orang yang memiliki penyakit hati sama dengan badan. Ciri-ciri sakit pilek, ciri-ciri memiliki penyakit jantung, ciri-ciri penyakit ini itu ada ciri-cirinya. Begitupun dengan hati. Ciri-ciri orang-orang yang memiliki penyakit hati yang pertama adalah ini. Sadar atau tidak, marah-marah itu adalah penyakit hati yang pertama. La taghdab falakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Tapi ternyata banyak orang-orang yang marah-marah, termasuk saya dulu. Ya,
Ternyata marah itu membuat penyakit hati. Ketika kita memiliki penyakit hati, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan terjadi beban hidup. Contoh, orang-orang yang gampang marah, dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Kalau dia gampang marah, diomong tetangga pun cepat marah. Ya, anak-anak cuma menumpahkan air dari gelas marah. Kenapa Bun kok bisa marah-marah? Kenapa ada marah-marah? Karena tidak bisa menerima keadaan. Itulah orang-orang yang suka marah. Ya. Orang-orang yang tidak bisa menerima keadaan, maka dia gampang marah. Contoh, tidak bisa menerima keadaan banyak cucian, marah. Tidak menerima anak-anak yang kadang pagi-pagi nggak mau diurusin, ya, suruh mandi susah, suruh ini susah, marah. Nggak bisa menerima keadaan. Kemudian, yuk teman-teman yang baru masuk, selamat datang yang baru masuk yuk. Diklik tombol plusnya dulu yuk. Klik tombol plusnya, kenalan dengan saya, silakan di follow akun saya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan dari saya. Silakan, ya. Kemudian, lanjut ya. Kemudian, orang-orang yang suka marah, dia itu tidak akan pernah tenang hidupnya. Ya, badannya juga dia tidak akan sehat. Kenapa? Ototnya tegang, pikirannya juga tegang. Maka yuk, bagaimana untuk bisa mengobati kemarahan-kemarahan kita, biar kita lebih tenang hidupnya. Orang yang suka marah, dia tidak bisa menerima keadaan, ditagih-tagih, mau bayar uang, mau bayar hutang tapi belum ada uang, marah-marah. Kemudian gak bisa menerima keadaan, ada masalah sama suaminya, marah-marah. Betul tidak? Betul tidak? Ini penyakit hati yang pertama adalah marah. Padahal orang-orang yang menahan kemarahannya, maka dikasih sama Allah. La taghdab falakal jannah. Jangan marah, bagimu surga, tuh kata Allah. Enak nggak teman-teman kalau marah-marah? Dengan teman-teman marah-marah, apakah teman-teman bisa menyelesaikan masalah? Tidak. Dulu saya memiliki hutang. Miliaran, hancur hidup saya. Sehancur-hancurnya hidup saya dulu. Ya, 2016, hancur saya. Usia saya 36 tahun, saya dikasih kehancuran luar biasa pada waktu itu. Apa yang saya lakukan? Teman-teman, kalau teman-teman ingin tahu histori kehidupan saya, bagaimana saya bisa bangkit dari sana, ya, insya Allah saya akan berikan di minggu depan, insya Allah ya, karena saya masih di luar kota untuk kegiatan, jadi mohon maaf untuk saat ini saya belum bisa memberikan, tapi insya Allah nanti saya akan berikan. Bagaimana saya bisa bangkit dari sana? Yang semangat ya. Baik. Bagaimana Bunda agar saya tidak marah-marah? Nih, saya kasih tahu caranya. Yuk kita sama-sama belajar. Karena kalau kita tidak belajar, kita tidak bisa ya untuk bisa menghilangkan kemarahan. Kemarahan, segala penyakit hati itu butuh waktu pengobatan. Tidak bisa teman-teman langsung saja, tidak bisa. Caranya bagaimana? Teman-teman yang ada di sini, yang suka marah-marah, nggak menerima keadaan, sekarang mulai yang pertama yaitu terima dulu keadaannya. Banyak hutang, terima keadaan, memang sekarang lagi banyak hutang. Lagi banyak ujian sama Allah, terima ujiannya. Saya terima ya Allah ujianmu ya Allah. Jadikanlah ujian ini sebagai penghapus dosa-dosa hamba ya Allah. Terima dulu ujiannya. Kemudian, ya, pokoknya terima keadaan cucian piring banyak, terima keadaan. Kalau sudah, coba lakukan ini. Ya, kalau untuk jamaah-jamaah muhasabah yang sudah jadi alumni udah biasa ya, teman-teman ya. Kak Meli makasih. Teman-teman, untuk gift ini kita cairkan menjadi uang, kemudian kita bagikan menjadi alat-alat sholat, ada mukennah Al-Quran yang kita bagikan dari gift teman-teman ini. Tapi kalaupun nggak ada gift pun, insya Allah live ini tetap berjalan ya teman-teman ya. Gift ini kita cairkan menjadi uang, kemudian kita sedekahkan kembali, dan kami akan atasnamakan seluruh jamaah muhasabah. Jadi semua teman-teman yang ada di muhasabah, yang ada di grup, yang ada di muhasabah, saya akan atasnamakan. Ketika bersedekah mukennah, bersedekah Al-Quran, insya Allah kita atasnamakan sahabat-sahabat kita yang ada di muhasabah, insya Allah semuanya akan kebagian amal jariahnya, pahala jariahnya ya. Ya, bentuk cinta kita dengan teman-teman yang ada di muhasabah. Makanya yang mau masuk grup muhasabah, silahkan teman-teman. Kita memiliki 12 grup saat ini, mau menuju 12.000 orang. Semuanya teman-teman di sana niatkan untuk hijrah.
Sepertiga malam Allah bangunkan, mungkin dari 12.000 orang yang ada di sana, 2.000 orang aja dibangunkan sama Allah, bangun sepertiga malam yang sudah istiqomah. Maka disitulah mengalir doa-doa untuk sahabat-sahabat semua. Maka teman-teman yang ada di grup muhasabah, tolong kasih tahu kepada anaknya, kasih tahu kepada suaminya, kasih tahu kepada keluarganya. Nak, mamah ada di grup muhasabah. Kalau mamah ada apa-apa, kalau mamah meninggal, kalau aku meninggal, nak, kasih tahu ke mereka, ada sahabat kita di sana. Kalau saya masih ada di sana, minta doa, insya Allah kita doakan. Siapa yang mendoakan? Yang mengaminkan ribuan orang tanpa mengenal siapapun teman-teman. Insya Allah, tanpa memandang siapapun yang ada di sini. Maka silahkan masuk ke grup muhasabah, niat untuk hijrah. Ya, insya Allah akan mengalir doa-doa dari sahabat-sahabat kita. Bagaimana cara masuk muhasabah, grup muhasabah? Apakah ada pembayaran? Tidak ada pembayaran apapun. Teman-teman ikuti dulu saya, follow dulu saya. Biar ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan. Klik tombol plusnya. Klik tombol plusnya. Kemudian yang mau masuk grup ke sini di chat, ya, ke TikTok DM, kata-katanya, Assalamualaikum Kak, saya mau masuk grup muhasabah. Itu aja. Ya, Assalamualaikum Kak, saya mau masuk grup muhasabah. Niatkan untuk hijrah, bukan niat yang lain-lain. Karena kalau niat yang lain-lain, niat mau bisnis kan, niat mau menawarkan bisnis, niat mau apapun itu, nggak akan, teman-teman, nggak akan ada manfaatnya. Ya, sama-sama ingin memperbaiki diri. Oke, baik. Lanjut. Bagaimana teman-teman untuk bisa menghilangkan kemarahan-kemarahan? Menghilangkan sih tidak, tapi mengurangi. Minimal diobati. Yang pertama, silahkan teman-teman setiap mau tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap mau tidur, teman-teman tulis di dalam buku. Teman-teman cari buku dimanapun. Mau pakai kertas HVS pun boleh. Silahkan rasakan perbedaan kehidupan teman-teman. Ini namanya terapi syukur. Siapa yang belum pernah, lakukan saja deh. Lakukan saja. Syukur itu salah satu pintu rezeki yang Allah berikan. Maka mulai saat ini nanti malam mulai ditulis. Teman-teman cari buku yang tidak ada garis. Buku kosong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mau masuk ke grup muhasabah di DM ya. Kirim pesan ke sini ya. Ke sini ya. Oke. Cari buku. Cari buku yang tidak ada garis. Ya. Boleh kertas HVS dipotong-potong. Boleh buku gambar, boleh. Yang penting jangan ada garisnya. Kenapa Bunda? Yang akan kita tulis, yang akan teman-teman tulis adalah rasa syukur. Sesuatu yang menyenangkan, yang kita syukuri. Awas, apa manfaat dari ini? Nanti saya kasih tahu. Oke ya. Kenapa Bunda tidak bergaris? Yang pertama, ketika teman-teman misalkan contoh dari pasar, pulang ke rumah, tiba-tiba kotor, acak-acakan rumah, semangat nggak? Nggak semangat. Tapi kalau rumahnya bersih, teman-teman semangat? Di rumahnya nyaman? Nyaman. Begitulah. Ketika teman-teman menulis rasa syukur, teman-teman di buku yang kosong, maka tidak ada garisnya. Belum ada sampah di sini. Tapi kalau ada garis-garisnya, beda. Nanti teman-teman akan fokus kepada garis-garisnya. Belum apa-apa sudah ada garis. Paham ya? Jadi teman-teman akan menulis sesuatu. Ke sini rasa syukur teman-teman di buku yang kosong. Silahkan lakukan, jangan pernah berhenti setiap malam mau tidur. Bunda, untuk apa? Kenapa Bun? Kan saya sudah bersyukur. Syukur secara lisan, silakan lakukan. Kenapa harus ditulis? Manusia suka lupa, maka belajarlah dulu. Belajar dulu dari sekarang. Tulis, itu namanya jurnal syukur. Ya, beli bukunya entah di mana, nggak usah beli pun nggak apa-apa. Punya kertas HVS dipotong jadi 4, teman-teman tulis di sini namanya jurnal syukur. Oke, terapi syukur, coba nikmati, coba perubahan teman-teman nanti rasakan, Masya Allah, dahsyat sekali dari terapi syukur ini. Teman-teman yang biasa marah, nanti jadi nggak gampang marah. Coba deh, ya. Baik, yuk yang baru masuk silakan salam kenal, di follow akun saya, klik tombol plusnya yuk. Klik tombol plusnya, jadi ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan undangan dari saya. Silakan masuk ke grup, teman-teman, grup kita namanya grup muhasabah. Siapa yang ingin hijrah, yang ingin diingatkan, sholat malamnya, silakan teman-teman, tidak ada pembayaran. Teman-teman masuk aja. Ya, siapa tahu nanti teman-teman salah satunya yang akan mendapatkan umroh gratis dari kami di tahun depan. Karena kita akan memilih dari yang ada di grup muhasabah. Silahkan teman-teman bisa masuk ke sini.
niatnya untuk hijrah, untuk memperbaiki diri sama-sama ya. Baik, cara nulisnya bagaimana? Cara nulisnya bagaimana? Follow dulu akun saya yuk, klik tombol plusnya ya. Kemudian di-share VT-VT saya, dikomentarin ya, biar bermanfaat. Oke. Sebelum teman-teman, sebelum saya kasih tahu cara menulis buku syukur, saya kasih tahu yang belum tahu ilmunya. Ketika kita meninggal nanti, walaupun tulang-tulang kita itu udah rontok, udah hancur, tapi ada amalan-amalan yang akan menemani teman-teman. Salah satunya yaitu ilmu yang bermanfaat. Maka jangan teman-teman berhenti ilmunya di teman-teman. Kalau ada live yang bermanfaat, ada video-video yang bermanfaat, teman-teman silakan di-share sebanyak-banyaknya. Ketika teman-teman nge-share live ini, nge-share video, ada orang yang masuk ke live ini, mendapatkan manfaatnya. Dari 100 orang yang di-share, ada 5 orang yang mendapatkan manfaat, kembali kepada Allah, mengamalkan materinya, maka teman-teman akan mendapatkan pahala, tidak mengurangi pahala yang memberikan ilmunya. Silahkan teman-teman, kalau ada kata-kata motivasi dari siapapun, teman-teman sebarkan melalui Wawa, status Wawa media sosial. Maka ketika mereka ada yang membaca, ya, mendapatkan manfaatnya, maka insya Allah teman-teman akan mendapatkan pahala jariah, ilmu bermanfaat. Silahkan, ya, baik. Kemudian teman-teman, setelah teman-teman itu menyiapkan buku, silahkan tulis. Rasa syukur teman-teman, tulislah. Apa yang ditulis, apa manfaatnya? Yang pertama, manfaatnya. Karena banyak orang-orang marah, tidak bisa menerima keadaan, karena yang diingat adalah masalah dan beban hidup. Betul tidak? Orang-orang yang stres saat ini, yang banyak pikiran, yang marah-marah, karena yang dia ingat adalah masalah demi masalah, ujian demi ujian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Maka dengan terapi syukur ini, kita akan mengingat akan kenikmatan Allah. Jadi tulislah di dalam buku itu, yang pertama adalah tanggal berapa, nanti malam. Hari apa? Hari Kamis misalkan, tanggal berapa. Apa yang ditulis? Silahkan tulis. Apa yang teman-teman rasakan hari ini yang patut teman-teman syukuri hari ini. Misalkan nih pagi hari ini nih, siang hari ini, nanti malam teman-teman tulis. Yang pertama, mau berapa nomor pun boleh, minimal 3 nomor. Kalau saya enggak, cuma itu 30, 40, ya. 1, Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Tuh, itu nulisnya, 1 ya. Sesuatu yang sudah dirasakan sama teman-teman hari ini. Teman-teman tulis rasa syukurnya. Alhamdulillah ya Allah, saya sehat. Walaupun banyak hutang, walaupun ada tekanan demi tekanan kehidupan. Ya, kalau yang dipikirkan adalah nikmat dari Allah, maka insya Allah apa masalah-masalah dalam kehidupan teman-teman itu akan tidak terbeban. Tidak terlalu terbeban. Begini. Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Walaupun saat ini sedang banyak tekanan hutang. Ya walaupun banyak ujian tapi diberikan sehat. Masya Allah. Ya Mbak Sahara. Ya, karena banyak orang-orang yang tidak memiliki hutang tapi dia tidak sehat. Ada yang di ICU, ada yang saat ini dia sedang sakit padahal dia nggak memiliki hutang. Betul? Betul ya? Yang kedua, apa yang teman-teman rasakan hari ini? Alhamdulillah ya Allah, saya bisa makan hari ini nikmat. Oke? Karena banyak orang-orang yang tidak memiliki hutang, dia tidak bisa merasakan kenikmatan makan. Walaupun banyak orang kaya, tapi ada yang sedang terbaring, tidak bisa makan bebas. Maka teman-teman, walaupun lagi banyak hutang, ada yang memiliki hutang, ada yang memiliki beban hidup, syukuri. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa makan. Ketiga, apa aja teman-teman? Betul ya? Apa aja? Perhatikan, Alhamdulillah ya Allah, anak-anak sehat. Coba. Walaupun teman-teman itu banyak masalah, lagi ditagi-tagi banyak tekanan, tapi anak-anak sehat. Masya Allah. Coba kalau anak-anak sakit. Banyak orang-orang yang kaya tapi nggak dikasih anak. Sedangkan kita itu butuh doa dari anak-anak, betul nggak? Syukuri nikmat Allah. Jangan yang diingat adalah masalah demi masalah.
Karena kalau masalah yang diingat itu akan beban. Contoh, hari ini ada 2 masalah. Masalahnya diomong sama tetangga atau misalkan masalahnya masalah hutang. 2 masalah. Tapi kalau teman-teman tulis betapa nikmat Allah yang kita harus syukuri, insya Allah masalah ini tidak akan menjadi beban sahabatku. Karena banyak nikmat yang harus kita syukuri. Coba teman-teman, nggak punya masalah tapi anak sakit. Coba bayangkan. Benar ya? Kemudian, Alhamdulillah ya Allah, saya bisa mengantarkan sekolah anak-anak. Tulis. Karena nggak semua ibu-ibu bisa mengantarkan anak-anak sekolahnya. Ada yang sibuk dengan pekerjaannya, ada yang meninggalkan anak-anaknya ke luar negeri untuk apa? Untuk merantau, betul? Nggak semua orang tua mendapatkan kenikmatan itu. Alhamdulillah ya Allah, makasih Mbak Kaila. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa mengantarkan anak-anak saya sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau mengantarkan sekolah nih doa nih. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, dengan saya mengantarkan anak saya sekolah. Ini sebagai perantara menjadi anak-anak saya menjadi anak-anak yang ahli ibadah. Ya Allah, dengan saya mengantarkan anak-anak saya sekolah, ya Allah, Engkau mudahkan hamba terpanggil ke Baitullah bersama anak-anak saya, keluarga saya. Engkau mudahkan, Engkau selesaikan masalah-masalah hamba. Karena apa? Apa yang kita lakukan? Langkah kita, ikhtiar kita. Kalau kita lillah karena Allah, itu akan menjadi ibadah. Tidak ada sedikit pun kebaikan yang sama Allah dilalaikan pahalanya. Enggak. Semua itu akan menjadi pahala. Maka happy. Kemudian, nih, yang selanjutnya. Yuk teman-teman yang baru masuk silakan follow akun saya. Klik tombol plusnya yuk. Yang belum berkenalan. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan undangan dari saya.